Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang alur film Ride yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang supir taksi online yang bernama James yang berusaha untuk bertahan hidup. Ia dimanipulasi oleh seorang penumpang lainnya yang bernama Bruno yang memaksa James untuk menuruti semua keinginannya. Film ini bergenre action thriller yang dibintangi oleh Jesse T. Asher, Bella Thorne, dan Will Brill. Kalian penasaran dengan alur cerita filmnya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama yaitu James, yang merupakan seorang supir taksi online dengan nama perusahaan Ride yang sedang menerima pesanan dari seorang customer wanita. Ia pun menerima pesanan tersebut dan bergegas membawa mobilnya ke lokasi orderan tersebut. Setelah sampai di lokasi, customer-nya yang bernama Jessica ini langsung menghampiri mobil James. Terlihat bahwa James sangat sumringah setelah melihat Jessica untuk pertama kalinya. Mereka pun akhirnya berkenalan. Di sini diceritakan bahwa Jessica ini sudah menggunakan jasa Ride kurang lebih 6 bulan lamanya. Alasan ia sering menggunakan jasa Ride adalah karena ia malas untuk parkir mobil dan ingin pulang dalam keadaan mabuk. Tujuan Jessica saat ini juga untuk minum di bar bersama dengan teman-temannya. Jessica yang pada awalnya tidak tertarik dengan obrolan yang dibuka oleh James, lama-kelamaan mulai menaruh perhatian karena obrolan mereka mulai nyambung satu sama lain. Akhirnya, James mengantarkan Jessica pada tujuan lokasinya yaitu bar. Jessica pun akhirnya keluar dari mobil. Namun, tak lama kemudian, Jessica kembali ke mobil James dan mengatakan bahwa apakah James keberatan untuk bergabung bersamanya sambil menikmati sedikit minuman. Tapi sayang, handphone James kembali menunjukkan notifikasi bahwa ada pelanggan selanjutnya yang harus ia antarkan. Sehingga James pun menolak ajakan Jessica tersebut. Akhirnya, James pun melanjutkan perjalanannya ke lokasi di mana customer tersebut berada. Namun, saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja customer tersebut membatalkan orderannya. Dan tak lama kemudian, masuklah notifikasi baru yang menunjukkan bahwa ada customer baru bernama Bruno A. James pun langsung bergegas ke lokasi titik penjemputannya. James pun akhirnya sampai pada lokasi titik penjemputan, di mana ia memanggil seorang pria yang sepertinya sedang menunggu di depan sebuah rumah. Pria yang diketahui bernama Bruno A ini pun mendekati mobil dan bergegas masuk mobil James dengan keadaan rokok yang masih menyala di tangan kirinya. Sehingga James pun menegur pria tersebut kalau ia tidak boleh merokok di dalam mobilnya. Pria itu akhirnya menghabiskan rokoknya tersebut di luar. Dan setelah itu, barulah diperbolehkan masuk ke dalam mobil James. Di perjalanan, tampak James yang sangat tidak nyaman dengan pria ini dikarenakan pria yang bernama Bruno ini orang yang sangat aktif berbicara dan cenderung so asik. Adapun juga, saat sudah masuk ke dalam mobil, Bruno tak kunjung memberikan lokasi tempat yang akan ia tuju ke arah mana. Bruno terus-terusan berdalih dan mengalihkan pembicaraan saat James menanyakan pertanyaan kemanakah tujuannya. Alih-alih memberikan jawaban pasti kemana ia akan pergi, Bruno malah meminta James untuk mengantarkannya berkeliling ke beberapa tempat terlebih dahulu. Awalnya, James menolak hal tersebut karena James ada urusan dalam 1 jam ke depan. Namun, Bruno menawarkan James uang sebanyak $100 sebagai tips di luar dari ongkos perjalanan untuk mengantarkannya ke beberapa tempat tersebut. Tergiur dengan uang sebanyak itu, akhirnya James pun mengiyakan permintaan Bruno tersebut. Kali ini, Bruno meminta James untuk mengantarkannya ke sebuah toko kopi untuk membeli kopi dan berjanji akan membelikan juga James kopi tersebut. James pun mau untuk mengantarkannya ke lokasi toko kopi tersebut. Bruno ini memanglah pria yang jago dalam urusan mencari topik pembicaraan, sehingga ia mampu mencarikan suasana. Dan James pun akhirnya mau untuk mengobrol asik bersamanya. Terlepas dari itu, Bruno juga tak pelit dalam hal urusan keluar uang tips, sehingga James pun akhirnya luluh juga dibuatnya. Setelah kembali dari toko kopi, Bruno meminta James untuk mengantarkannya ke lokasi tujuan berikutnya, yaitu rumah teman Bruno. Bruno bilang ia akan menginap di sana jika temannya tersebut ada di dalam rumah. James pun mengantarkan Bruno ke tujuannya tersebut. Setelah sampai, ia pun menunggu dalam mobilnya dan Bruno pun keluar dari mobil untuk masuk ke dalam rumah temannya tersebut. James pun sembari menunggu Bruno, memutuskan untuk menelpon temannya untuk sekadar berbincang. Tak lama kemudian,
terdengar suara keras yang aneh dari arah luar kaca. James pun sempat menoleh ke arah kaca mobilnya, namun tak melihat hal yang janggal. Akhirnya, Bruno pun kembali ke mobil James dengan muka yang terlihat sedikit panik. James pun bertanya kepada Bruno, kenapa ia kembali dan bukannya menetap di rumah tersebut. Bruno pun menjawab bahwa temannya tersebut sedang tidak ada di rumah. Oleh karena itu, James pun percaya dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, James melihat ada sedikit bercak darah di baju Bruno. Ia pun bertanya, kenapa ada bercak darah di baju Bruno? Bruno pun menjawab dan berkata bahwa itu adalah darah dari hidungnya yang suka mimisan karena udara dingin di luar. James pun kembali percaya dan menanggapinya dengan santai. Di tengah perjalanan, Bruno membuka obrolannya yang so asik tersebut dan bertanya urusan apa yang akan dilakukan oleh James dalam sejam ke depan. James pun menjawab, itu bukanlah urusan penting. Tapi, Bruno memaksa dan James pun akhirnya menceritakan bahwa urusan tersebut sebenarnya adalah James ingin datang ke ajakan pesta yang diutarakan oleh Jessica sebelumnya, yaitu penumpang awal James sebelum Bruno. Bruno pun menyuruh James untuk mengajak kembali Jessica karena sepertinya ia melihat James menyukai Jessica. James sempat tersipu malu, namun akhirnya ia pun tertarik dengan ide Bruno dan langsung berangkat ke bar lokasi Jessica berada. Mereka akhirnya sampai di lokasi bar di mana Jessica berada. Bruno menawarkan diri untuk berjaga di dalam mobil sembari James keluar, dikarenakan parkiran sudah penuh tak tersisa, dan mobil James juga ada pada area di mana dilarang parkir. James sempat tidak setuju dengan usulan Bruno tersebut, namun Bruno bilang kalau ia tidak akan berbuat macam-macam karena kartu kreditnya tercatat dalam aplikasi tersebut, sehingga semua bentuk kerugian akan ditarik langsung dari kartu kreditnya tersebut. Mendengar hal itu, James percaya dan bergegas keluar dari mobilnya. Saat James keluar, Bruno bergegas keluar dari pintu mobil James dan membuka kedua pintu belakang untuk mengaktifkan pengunci pengaman untuk anak-anak. Entah apa maksudnya, kita akan mengetahuinya nanti. James pun mendatangi Jessica yang sedang bersantai di dalam bar, dan ia mengajak Jessica kembali untuk bergabung dengannya yang kali ini membawa teman baru di dalam mobilnya. Akhirnya, Jessica pun ikut masuk dalam mobil, dan kali ini yang membawa mobil adalah Bruno. Mereka bertiga mengobrol dengan sangat asik. Bruno ini lagi-lagi mampu mencairkan suasana sehingga Jessica pun nyaman untuk mengobrol bersama. Bruno pun sampai-sampai meminta James dan Jessica untuk keluar sebentar dari mobil dan menari di pinggir taman kota sembari yang mengambil foto mereka. Setelah mereka bertiga kembali masuk dalam mobil, Bruno menyarankan kepada mereka untuk mampir mencari alkohol karena Bruno tahu tempat yang bagus ada di mana. Mereka pun akhirnya sampai di tempat. Ternyata itu merupakan sebuah supermarket yang menyediakan alkohol. Di dalam mobil, James dan Jessica pun sempat tak percaya bahwa itu adalah tempat yang dimaksudkan oleh Bruno. Seketika, Bruno mengeluarkan pistol dari dalam tasnya dan memaksa James untuk mencuri uang tunai dan sebotol alkohol dalam supermarket tersebut. Jika James tidak melakukannya, Bruno mengancam akan membunuh Jessica. Jessica pun sempat berusaha untuk melarikan diri. Namun, usaha Jessica melarikan diri dari dalam mobil gagal ketika pintu mobil tidak bisa terbuka karena perbuatan Bruno yang sebelumnya mengaktifkan pengunci mode anak-anak saat James meninggalkan mobil untuk menemui Jessica sebelumnya. Mau tak mau, dengan sangat terpaksa, James pun akhirnya menuruti perkataan Bruno tersebut. James pun masuk ke dalam supermarket dan menodongkan pistolnya ke arah penjaga supermarket. James akhirnya kembali ke dalam mobil setelah berhasil mencuri uang dan sebotol alkohol yang dimasukkan oleh Bruno. Perjalanan pun kembali dilanjutkan oleh Bruno yang kali ini memegang kendali setir. Jessica dan James seketika terdiam membisu ketika tahu fakta pahit kalau mereka menjadi sandera Bruno. Tak lama kemudian, Bruno menepi di sebuah jalanan sepi untuk sekadar menikmati alkohol yang telah James beli. Atau bukan beli sih, tapi lebih ke arah mencuri. Bruno memaksa James dan Jessica untuk keluar dari mobil. Saat Bruno membukakan pintu belakang untuk Jessica keluar dari mobil, Jessica secara diam-diam menonaktifkan pengunci anak-anak yang telah diaktifkan oleh Bruno sebelumnya. Saat Bruno sedang meneguk botolnya, Jessica mengeluh bahwa ia kedinginan dan meminta James untuk memberikan jasnya. Ternyata, maksud dari Jessica tersebut adalah untuk berbisik kepada James, memberitahukan bahwa pengunci anak-anak sudah ia nonaktifkan. Mereka akhirnya kembali ke dalam mobil setelah dipaksa oleh Bruno. Kali ini, Jessica yang diminta untuk mengemudi. Di dalam mobil, Jessica melihat ke arah luar kaca mobil.
ia melihat ada area stop bus. Jessica tiba-tiba meminta James memberikan botol alkoholnya karena ia ingin meminumnya sekali lagi. Setelah ia minum, ia melihat ke arah depan dan melihat bus yang datang dari arah depan. Ternyata, alasan Jessica untuk meminta minum alkohol sekali lagi adalah untuk mengulur waktu sampai bus datang. Dan beruntungnya, bus datang tak lama dari itu. Jessica tiba-tiba mencipratkan air alkoholnya ke arah wajah Bruno dan bergegas keluar mobil dan menuju bus yang berhenti. Ia sempat meminta pengemudi bus untuk menunggu sebentar agar James datang. Namun sayangnya, James sudah terlebih dahulu dipelintir tangan kirinya dan ditodongkan pistol oleh Bruno yang menyebabkan Jessica tak tega dan kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Bruno mengajak mereka bertiga untuk pergi ke apotek untuk mengobati lengan James yang terpelintir akibat perbuatannya tadi. Memang sungguh aneh atau kelainan mental sepertinya Bruno ini. Jessica pun akhirnya diminta Bruno untuk menyetir mobil menuju apotek terdekat. Sesampainya di sana, Jessica dipaksa kembali oleh Bruno untuk mencuri obat penghilang rasa sakit untuk James. Agar Jessica tak macam-macam saat di luar, Bruno memberikannya handphone yang terhubung dengan handphone milik Bruno. Jessica diperintahkan oleh Bruno untuk tetap bergumam untuk menandakan bahwa teleponnya masih terhubung dengan Bruno sehingga Bruno bisa mengontrol perbuatan Jessica. Jessica akhirnya masuk dalam apotek dan berusaha untuk mencuri. Ketika Jessica sedang mencuri, ia mendapatkan fakta saat melihat televisi yang menyiarkan berita bahwa seseorang yang bernama Bruno Anthony telah dinyatakan meninggal ditemukan tergeletak di apartemennya. Ternyata, Bruno A yang selama ini bersamanya di dalam mobil bukanlah Bruno Anthony tersebut, melainkan orang yang kabur setelah membunuh Bruno Anthony yang asli. Tak lama kemudian, Jessica kembali ke dalam mobil dengan membawa obat penghilang rasa sakit tersebut. Bruno palsu pun menolong James memulihkan kondisi tangannya yang terkilir tersebut. Perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini, mereka menuju sebuah tempat memanen air panas setelah diminta oleh Bruno. Mobil sekarang dibawa oleh James. Saat sedikit lagi mencapai tujuan, James menancapkan gas mobilnya lebih cepat sehingga dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke arah mobil lain. James, Jessica dan Bruno palsu pun mengalami kecelakaan. Bruno palsu terpental ke depan kaca mobil. Sedangkan James dan Jessica yang telah menggunakan seatbelt selamat sehingga dapat keluar dari mobil dan lari menyelamatkan diri lalu masuk dalam sebuah rumah. Mereka berusaha untuk bersembunyi dari kejaran Bruno palsu yang ternyata masih sadar sambil membawa pistolnya. Mereka pun melihat ke arah rumah yang memiliki kolam renang yang tertutupi oleh terpal di atasnya dan berinisiatif untuk bersembunyi di dalamnya. Namun naas, mereka pun kemudian kembali ditemukan oleh Bruno palsu, sehingga mereka berdua dipaksa untuk keluar dari kolam renang tersebut. Ternyata, di rumah tersebut terdapat sebuah jacuzzi. Bruno palsu pun memaksa James dan Jessica untuk membuka baju mereka dan menemaninya masuk dalam jacuzzi tersebut. Saat James hendak membuka baju dibantu oleh Jessica, Jessica membisikkan kepada James bahwa mereka harus mengambil pistol di tangan Bruno palsu tersebut. Namun sayangnya, sepertinya Bruno palsu mendengar rencana mereka berdua dan menjatuhkan semua peluru yang ada di pistolnya dan menyisakannya hanya satu peluru saja. Rencana James dan Jessica pun terbaca. Bruno palsu pun dengan santainya mengajak ngobrol mereka sembari tetap memegang erat pistol di tangannya. Saat sedang mengobrol, Bruno palsu menanyakan kepada James untuk menentukan siapa yang akan dibunuh duluan, James atau Jessica. James pun sontak langsung menjawab bunuh saja dirinya. Bruno palsu pun langsung menodongkan pistolnya ke arah kepala James. Tak tinggal diam, Jessica langsung mengalihkan perhatian Bruno palsu dengan mengajukan pertanyaan apakah rumah yang sekarang mereka tumpangi itu merupakan rumah Gwen. Diketahui bahwa Gwen ini merupakan mantan kekasih dari Bruno palsu. Bruno palsu ini tidak terima mantan kekasihnya itu pergi dan bertunangan dengan Bruno asli sehingga membunuh Bruno asli tersebut. Setelah Jessica mengajukan pertanyaan tersebut, Bruno palsu terlihat kesal dan langsung mengarahkan pistolnya ke arah Jessica. Dan tak lama kemudian, James yang memegang botol alkohol tersebut melihat Bruno palsu lengah dan langsung memukulkan botolnya ke arah kepala Bruno palsu dan dengan sigap mengambil pistol dari tangan Bruno palsu tersebut. James pun menodongkan pistolnya ke arah Bruno palsu dan berniat akan menembaknya. Namun, Jessica meyakinkan James untuk jangan melakukannya. James pun mendengarkan perkataan Jessica dan mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Bruno palsu tersebut. Tak lama setelah mereka berdua meninggalkan Bruno palsu, handphone James berdering memunculkan notifikasi bahwa orderan penumpang selanjutnya yang bernama Maria masuk.
Bruno palsu pun menerima orderan tersebut dan langsung meneleponnya sembari bergegas pergi keluar. "Halo, apakah ini Maria? Ini James, aku yang akan mengantarmu." Dan film pun berakhir. Film Ride ini merupakan debutan dari saudaranya di layar kaca yaitu Jeremy Ungar. Melihat ending dari film tersebut, ternyata si Bruno palsu masih dibiarkan hidup oleh James dan Jessica. Kita juga diperlihatkan adegan Bruno palsu menerima orderan dari customer ride yang bernama Maria tersebut sembari berjalan dengan bajunya lengkap. Di sini seakan dipersirat bahwa Bruno palsu akan melancarkan triknya kembali untuk mengelabui customer selanjutnya untuk dijadikan korban dengan mengaku-ngaku sebagai James. Film ini memiliki premis cerita yang sederhana dan tidak banyak menampilkan karakter dalam ceritanya, sehingga penonton bisa fokus dalam adegan thriller yang disajikan oleh sang penulis dan sutradara. Di film ini juga, kita sebagai penonton serasa diajak berkeliling kota Las Vegas saat suasana malam hari, sehingga ini juga yang menjadi daya tarik dari film ini. Bagaimana menurut kalian tentang film Ride ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai berjumpa di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. See ya!